Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah manajemen keuangan yang kami beri judul Penilaian Kemajuan Perusahaan berbasis laporan keuangan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Dimulai dari saya, Persalima Casuka Encaphalia sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Selanjutnya, Selsa Reza Putri Aulia sebagai pemateri 2, dan yang terakhir, Pandu Iman Syah Arif sebagai pemateri 3. Untuk kali ini, materi yang akan kami sampaikan antara lain pengertian common size analysis, kemudian yang kedua, studi kasus common size analysis, selanjutnya pengertian comparative analysis, dan yang terakhir, studi kasus comparative analysis. Baik, untuk pembahasan pertama, apa itu common size analysis? Common size analysis merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui persentase masing-masing komponen aset terhadap total aset, persentase masing-masing komponen laporan laba rugi terhadap penjualan bersih. Sebagai contoh, jika besarnya total aset yang dinyatakan sebagai 100% adalah 250 juta, akun persediaan dengan saldo 30 juta akan dinyatakan dalam neraca common size sebagai 12%, yang mana didapat dari 30 juta dibagi 250 juta, kemudian dikalikan 100%. Hal ini berarti bahwa jumlah persediaan adalah 12% dari total aset. Atau dengan kata lain bahwa setiap total satu aset diinvestasikan pada 0,12 persediaan. Baik, saya Selsa akan melanjutkan presentasi teman kelompok saya. Kemudian selanjutnya, kita beralih pada studi kasus dari common size analysis. Tetapi sebelumnya, mari kita amati secara seksama pada neraca common size PT Anissa sebagai berikut ini. Untuk menafsirkan atau menginterpretasikan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan, bisa dianalisis dengan analisis common size. Analisis common size ini mengubah angka-angka yang ada dalam laporan keuangan menjadi persentase dengan dasar tertentu. Untuk angka-angka yang ada dalam neraca, common base-nya adalah artinya total aktiva dirubah menjadi 100%, sedangkan elemen-elemen yang lain akan mengikuti sesuai dengan proporsinya masing-masing. Penyajian dengan common size ini mempermudah pembaca laporan keuangan, yakni cukup membaca perubahan-perubahan yang terjadi di neraca. Pada neraca common size di atas, bisa dibaca bahwa ada penurunan pada sisi aktiva lancar atau modal kerja yang semula 40% lebih menjadi hanya 35%, aktiva hutang juga menurun sekitar 3%. Sedangkan laporan rugi laba bisa diubah dengan penjualan sebagai common base-nya. Sehingga dari contoh PT Anissa bisa dibuat laporan rugi laba common base sebagai berikut. Berikut ini adalah contoh laporan rugi laba common size PT Anissa periode 1 Januari sampai 31 Desember 1999. Kemudian yang ketiga, pengertian comparative analysis. Apa itu comparative analysis? Analisis komparatif disebut juga dengan analisis horizontal. Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan dua laporan keuangan untuk melihat selisihnya, baik rupiah maupun persentase. Analisis ini dapat dilakukan baik untuk neraca maupun laba rugi. Perubahan yang mencolok akan terlihat dengan mudah. Analisis dapat dilakukan dengan mudah pada waktu membandingkan dua laporan keuangan secara berurutan. Walaupun demikian, tetap perlu adanya pedoman dalam analisis. Pedoman analisis antara lain pedoman tanda pada laporan laba rugi. 2. Perhitungan perubahan. 3. Perhitungan persentase perubahan. 4. Penafsiran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada contoh studi kasus dari comparative analysis. Tetapi terlebih dahulu kita amati analisis laba rugi komparatif 2011 dan 2012 pada Ramayana. Dalam contoh tersebut, semua biaya menggunakan tanda negatif. Penggunaan tanda ini bersifat opsional. Dalam komparasi ini diperlukan dua laporan secara berurutan seperti dalam contoh, yaitu 2011 dan 2012.
Perhitungan perubahan akan menggunakan tahun yang lebih awal sebagai dasar, yaitu 2011. Dalam perubahan akan diisi dengan mengurangkan angka 2011 terhadap 2012. Perubahan ini mengandung dua makna, yaitu kenaikan pada pendapatan akan berdampak positif pada laba (buka kurung naik). 2. Kenaikan pada biaya akan berdampak negatif pada laba (buka kurung turun). Setelah ditemukan perubahan angka, langkah berikutnya adalah menghitung besarnya perubahan dalam persentase. Tahun dasar yang digunakan adalah tahun awal, yaitu 2011. Tahap terakhir adalah penafsiran, yaitu memberi penjelasan atas perubahan yang terjadi. Dari contoh tersebut dapat ditafsirkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Kenaikan penjualan lebih rendah dari kenaikan beban pokok penjualan, sehingga kenaikan laba kotor tidak sebesar kenaikan penjualan. 2. Walaupun kenaikan beban penjualan sebesar 20,9%, tetapi karena biaya terbesar, yaitu beban umum dan administrasi, hanya sebesar 7,8%, masih tetap terjadi laba kenaikan sebelum bunga dan pajak sebesar 14%. Biaya lain yang tidak sebesar biaya umum dan administrasi membuat perubahannya tidak berdampak sebesar perubahan pada biaya umum dan administrasi. 3. Secara total terjadi kenaikan laba bersih sebesar kenaikan 12,2%, masih sedikit lebih tinggi dibanding kenaikan penjualan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan sebelumnya dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dalam penyampaian yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.